sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Selamat pagi bagi kita sekalian. Sebelum kita beraktivitas, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami akan merenungkan firman-Mu sebelum kami beraktivitas. Berkati hamba-Mu, berkati juga kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari kitab Wahyu 21 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Saudaraku yang kekasih, Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos oleh karena memberitakan perbuatan Allah yang ajaib. Namun, Pulau Patmos bukanlah merupakan hambatan bagi Yohanes. Maka dari itu, Yohanes juga terus memberitakan perbuatan Allah itu kepada jemaat. Dan juga dia mengirim surat dan dia memberikan kesaksian-kesaksian dan juga menguatkan jemaat agar terus bertahan dalam iman, walaupun penderitaan itu silih berganti dalam kehidupan. Saudaraku yang kekasih, Yohanes mengingatkan jemaat bahwa suatu ketika dia melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Dan Yohanes melihat bahwa langit yang lama, bumi yang lama telah lenyap. Dan juga lautan pun telah tidak ada. Saudaraku yang kasih, ini adalah merupakan suatu penguatan bagi Yohanes, suatu motivasi bagi Yohanes, dan juga menguatkan jemaat yang akan membaca surat Yohanes. Sebab saudara, langit yang baru itu dan bumi yang baru itu adalah menggambarkan kerajaan sorga. Tentunya kita tahu kerajaan sorga itu adalah damai sejahtera, sukacita, kesenangan, ketenangan, kedamaian. Dan langit yang lama dan bumi yang lama adalah tempat-tempat penderitaan, tempat orang-orang bergundah gulana, tempat berbagai-bagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia yang ada di sana. Oleh karena itulah saudara, Tuhan menggantikan semuanya itu, yaitu dengan kesenangan, kesukacitaan. Maka Yohanes dikala dia menghadapi persoalan-persoalan hidup, maka Tuhan menunjukkan gambaran sukacita itu. Dan itu merupakan adalah harapan, yaitu kerajaan Allah yang akan datang bersama dengan Yesus akan memberikan suatu tempat yang nyaman, aman, damai, tentram bagi orang-orang percaya. Nah, saudaraku yang kekasih, pagi ini juga mengingatkan kita, tentunya dalam perjalanan hidup, kita selalu membayangkan lautan yang luas. Kita selalu mengingat-ingat dunia lama. Kita selalu mengingat-ingat langit yang lama. Apa itu lautan yang luas? Adalah tempat yang mengerikan dalam perjalanan hidup. Kita lihat kapal itu
bila dia berlayar di lautan, maka di tengah lautan itu gelombang silih berganti. Kadang ada tenang, kadang ada gelombang yang tinggi. Demikian juga bumi ini, yang kita lihat bahwa semakin banyak hal-hal yang aneh-aneh kita melihat. Contohnya saudara, akhir-akhir ini kita lihat bagaimana kebakaran di Los Angeles. Sebagai negara superpower yang memiliki segalanya, harta, tahta, kekuasaan, kehebatan. Namun Tuhan memberikan seketika api yang melalap semua bangunan-bangunan yang mewah. Sehingga orang-orang kaya yang tinggal di Los Angeles juga merasakan tidur di palbet, tidur di tanah, dan tidur beralaskan koran. Karena apa saudara? Karena harta yang dia miliki, rumah yang dia miliki, yang selama ini nyaman bagi dia, ternyata berubah oleh karena dilalap si jago merah. Saudaraku yang kekasih, itulah bumi, itulah dunia. Yang diprediksi oleh manusia terkadang tidak sama dengan diprediksi oleh Tuhan. Manusia sekarang meramalkan sesuatu ramalan, aku nanti akan mendapatkan ini, aku nanti akan begini. Tetapi jikalau Tuhan tidak berkehendak, semuanya itu akan menemui kegagalan. Itulah dunia. Maka dari itu saudara, walaupun kita masih hidup dalam dunia ini, tetapi jangan kita lagi mengingat-ingat perjalanan hidup seperti perjalanan kapal di lautan. Tetapi pandanglah langit yang baru, pandanglah bumi yang baru, yaitu kuasa Allah yang akan turun nanti bersama dengan Yesus yang turun kali yang kedua, di mana dia akan menghakimi bumi ini. Siapa yang bertahan dalam iman, siapa yang bertahan dalam perbuatan-perbuatan yang baik, maka dia akan memiliki kerajaan Allah. Tetapi siapa yang tidak bertahan, siapa yang selalu membayangkan perjalanan hidup seperti di lautan, maka dia akan mendapatkan hukuman. Saudaraku yang kekasih, Rasul Yohanes tidaklah gampang dalam menjalani hidup di Pulau Patmos, tapi dia melihat bagaimana Allah itu berbuat baik kepada dia lewat menunjukkan langit yang baru dan bumi yang baru. Demikian juga kita saudara. Di tahun 2025 ini kita akan memandang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa, sepanjang kita tetap beriman, sepanjang kita tetap menjalankan tugas tanggung jawab kita dan berjalan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Laut sudah tidak ada lagi. Artinya saudara, penderitaan itu akan sirna. Persoalan hidup itu akan sirna. Itulah yang akan kita dapatkan bila kita bertahan dalam iman. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai Zaitun, sebagai Mamre, sebagai Moria, sebagai Permata, sebagai KKR, sebagai guru KKR, sebagai pendeta, sebagai penatua diaken, mari kita hidup memandang langit yang baru, hidup memandang dengan bumi yang baru. Persoalan hidup diselesaikan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan putus asa, jangan putus harap, karena langit yang baru dan bumi yang baru akan datang bersama dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudaraku yang kekasih, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini? Yang kita lakukan adalah bagaimana kita ini menerima apa yang ditugaskan oleh Yesus Kristus. Sebagai jemaat, sebagai pelayan, semuanya kita ini harus bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak Allah itu. Karena bagaimanapun langit yang baru dan bumi yang baru itu akan datang. Dan kita selalu berharap agar persoalan-persoalan hidupku, persoalan-persoalan hidup saudara, mari kita bawa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan Allah kita, Dia Juru Selamat kita.
termasuk juga Dia yang menguatkan Yohanes, yang menghibur Yohanes, juga menguatkan aku dan saudara, menghibur aku dan saudara. Maka dari itu, janganlah gundah gulana. Pandang masa depan jauh lebih baik daripada masa yang sudah kita lewati. Terpuji nama Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengar. Kami percaya bahwa Firman-Mu iya dan amin. Dan Firman-Mu adalah yang menguatkan kami dalam perjalanan hidup kami. Bapa, saat ini kami berdoa untuk GBKP Runggun Cijantung. Berkati keluarga pendeta, berkati keluarga emeritus, berkati keluarga pertua diaken, berkati BPMR, Saitun, Mamre, Moria, Permata, KKR, dan guru-guru KKR. Berkati juga program-program GBKP Runggun Cijantung di tahun 2025 ini. Tuhan berkati juga saudara kami di kelas Jakarta Kalimantan yang berulang tahun hari ini. Sukacita bersama dengan mereka, baik pribadi maupun rumah tangga. Berkati juga saudara-saudara kami yang saat ini terbaring di rumah sakit, apakah dirawat di rumah, sembuhkan dia. Berkati saudara kami yang beraktivitas, yang berusaha, yang bekerja, baik di swasta maupun di kantor pemerintahan, semuanya akan menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak kami hindar daripada perbuatan jahat, pergaulan bebas, dan juga obat-obat terlarang. Bukakan kesempatan terbaik bagi kami GBKP Kelasis Jakarta Kalimantan. Terpuji Engkau Bapa, ampunkan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Puji Tuhan.